Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul Extraction. Kita mundur ke 2 hari sebelum kejadian. Tampak Ovi beserta 2 orang temannya sedang menurunin anak tangga hendak pulang sekolah. Ternyata Ovi tidak langsung pulang, melainkan nongkrong di sebuah kafe bersama kedua kawannya tersebut. Setelah sampai ke rumah, Ovi dimarahi Saju karena tidak langsung pulang ke rumah. Saju ini bekerja dengan ayahnya Ovi, yaitu sebagai pengedar narkoboy. Pada malam harinya, Ovi bersama 2 orang temannya yang tadi pergi ke sebuah klub malam. Karena si Ovi tidak berani buat deketin cewek, akhirnya teman Ovi yang tidak diketahui namanya menawarkan Ovi memakai narkoboy, agar Ovi ada mental untuk mendekatkan cewek. Baru saja dihidupkan layaknya sebuah rokok, tiba-tiba polisi datang menghampiri mereka. Seketika teman Ovi membuang sepuntung narkoboy tersebut. Soalnya polisi mengetahui tentang hal itu. Temannya Ovi kemudian ditempak pas di kepalanya, sedangkan Ovi ditangkap dan dibawa kabur. Keesokan harinya, Saju mendatangi ayah Ovi di sebuah penjara, memberitahu bahwa anaknya telah diculik. Mendengar hal itu, ayah Ovi memerintahkan Saju untuk pergi ke Dhaka menyelamatkan Ovi. Dengan ancaman kalau Ovi tidak selamat maka keluarga Saju juga bakalan tidak selamat. Kemudian scene berpindah ke Australia. Nampak seorang pria sedang keluar dari dalam mobil. Cewek ini bernama Nick sedangkan pria ini bernama Tyler. Mereka adalah pasukan bayaran yang akan dikerahkan untuk melakukan penyelamatan terhadap Ovi. Killer yang tak kenal rasa takut. Ia pun menerima tawaran Nick. Semua itu dikarenakan Tyler membutuhkan uang. Keesokan paginya, Tyler, Nick, beserta pasukan dan juga Saju membahas mengenai misi penyelamatan tersebut. Ternyata yang menculik Ovi adalah Amir Asif yaitu saingan ayahnya dalam penjualan narkoboy. Selanjutnya scene berpindah di Dhaka, Bangladesh. Nampak Tyler sedang menelpon. Kemudian Tyler disekap dan dibawa ke salah satu tempat. Ternyata yang menangkap Tyler adalah anak buahnya Amir Asir. Mereka meminta bayaran baru akan melepaskan Ovi. Tyler pun dibawa keluar dari ruangan itu dengan kondisi mata ditutup kain. Ternyata pasukan Tyler sudah merangkak semuanya semaksimal mungkin. G penembak sniper dengan sigap langsung mengeluarkan satu tembakan ke arah anak buah Amir Asif. Tyler pun tidak tinggal diam. Terjadi perkelahian antara Tyler dan beberapa penjaga. Setelah menghabisi yang di luar, kemudian Tyler masuk ke ruangan tadi, memberi tembakan dari luar dan mengenakan salah satu penjaga. Terjadi perkelahian sengit di sini, tetapi Tyler berhasil mengalahkan semuanya. Kemudian membawa Ovi keluar dari sana. Di sisi lain, terlihat Amir Asif sedang melakukan kekerasan terhadap anak di sana. Seketika datang seorang dengan pakaian polisi memberitahu Amir bahwa Ovi sudah dibawa kabur. Ovi pun marah dan memberi perintah kepada polisi tersebut untuk menutup semua jalur transportasi. Kita kembali lagi ke Ovi dan Tyler. Di sini semuanya dimulai penyelamatan. Say your bloody name. 1st of January 2005. Proceeding to extraction. Tampak Ovi dan Tyler sedang berlari di sebuah hutan. Mereka hendak memasuki kapal yang sudah disiapkan oleh pasukannya. Akan tetapi ada yang tidak beres di sini. Kapal mereka dimasukin oleh seseorang dan orang itu membunuh pasukan Tyler yang ada di dalam kapal tersebut. Tim sniper juga dibunuh oleh orang misterius itu. Kapal yang hendak Tyler masuki kini telah diambil alih oleh polisi. Di sisi lain, Tyler dan Ovi terus berlari menghindari orang misterius itu.
Ternyata orang misterius itu adalah Saju. Saju hendak mengambil Ovi dari tangan Tyler. Akan tetapi Tyler tidak mengizinkannya. Terjadi kejar-kejaran di sini menggunakan mobil. I work for your father. Sonny Lodge, radio's compromised. Call my SAT. China on your right. Down. I'm in survival mode. Tyler dan Ovi berhasil kabur dengan memasuki rumah warga. Akan tetapi polisi terus mengejar mereka. Terjadi adu tembak dan pukulan di sini antara Tyler dan polisi. Terjadi perkelahian sengit antara Tyler dan Saju. Keduanya tampak sama kuat. Saju sudah berhasil mendapatkan Ovi. Akan tetapi Tyler datang dengan membawa sebuah truk dan menabrak Saju. Tyler dan Ovi pun kabur menggunakan truk. Mereka dikejar menggunakan helikopter. Tak ada pilihan lain. Tyler dan Ovi melompat dari truk yang sedang melaju. Kemudian truk itu pun meledak dan terbakar. Mereka pun berhasil kabur tanpa kejaran polisi. Tyler dan Ovi memasuki sebuah rumah. Tetapi saya tidak tahu ini rumah siapa. Tyler mengobati lukanya. Dibantu oleh Ovi. Sembari mengobati luka, Tyler menelpon Nick. Nick memberitahu bahwa Saju adalah pasukan mereka. Telah terjadi kesalahpahaman di sini. Tyler yang mengira Saju adalah komplotan Amir Asif. Ternyata salah. Nick meminta Tyler melepaskan Ovi. Karena kondisi semakin berbahaya. Akan tetapi Tyler menolaknya. Tyler masih bersikeras bahwa ia bisa menyelamatkan Ovi. Kemudian scene berpindah ke Saju. Kian lihat sendiri apa yang dilakukannya. Tyler ditelepon dan diberitahu bahwa akan ada helikopter menjemput mereka. Sialnya Tyler dan Ovi dihadang oleh segerombolan anak kecil. Di mana anak kecil ini adalah anak buahnya Amir Asif. Tyler tidak mau meladeni anak kecil. Apalagi sampai membunuh mereka. Akan tetapi Tyler tetap memberikan perlawan tanpa mencederai para anak kecil tersebut. The fuck? Kemudian Tyler dan Ovi masuk ke sebuah gorong-gorong sambil menunggu jemputan. Setelah orang yang ditugaskan datang menjemput mereka, kemudian Tyler dan Ovi dibawa ke sebuah rumah. Hey, how's that kid? He's resting. Kemudian scene berpindah ke tempat Amir Asif. Nampak potongan jari disuguhkan untuknya. Ternyata jari itu adalah jari anak yang tadi menghadang Tyler. Ia berjanji kepada Amir Asif bahwa ia akan menembak mati Tyler. Kita kembali lagi bersama Tyler dan Ovi. Mereka saling bercerita di sini. Ternyata Tyler sudah mempunyai istri dan seorang anak laki-laki. Akan tetapi anaknya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Itu yang menjadi alasan kenapa Tyler tidak melawan anak-anak yang menyerang dia. Pria yang tadi menolong Tyler dan Ovi ternyata berniatan busuk terhadap Ovi. Ia ingin menyerahkan Ovi kepada Amir Asif dengan bayaran 10 juta dolar. Akan tetapi Tyler menolaknya secara mentah-mentah. Setelah mendengar kata munafik dari pria itu, emosi Tyler pun terpancing dan terjadi perkelahian antara mereka berdua. Mendengar ada keributan di luar, Ovi terbangun dari tidurnya. Ia melihat Tyler yang hendak mau ditikam oleh lelaki tersebut. Kemudian lelaki itu bergegas ingin menangkap Ovi.
Ovi yang sedang memegang pistol, kemudian melepaskan 2 kali tembakan ke tubuh lelaki itu. Lelaki itu pun tewas oleh Ovi. Selanjutnya Tyler menelpon Saju, ingin mengajak bekerja sama untuk membebaskan Ovi dari tempat ini. Mereka pun bertemu di sebuah tempat, dan mereka melakukan rencana yang telah mereka sepakati. Tyler memancing polisi sedangkan Saju membawa Ovi ke jembatan, di mana di jembatan itu akan ada penjemputan terhadap mereka menggunakan helikopter. Saju dan Ovi mendapatkan sebuah masalah di perjalanan, di mana jalan menuju jembatan ditutup dan kondisi jalanan macet. Saju terpaksa mengajak Ovi berjalan kaki. Sialnya penyamaran mereka diketahui. Terjadi adu tembak antara Saju dan polisi tersebut. Sementara Ovi mencari tempat persembunyian. Saju tidak sanggup melawan pasukan polisi. Akhirnya Saju meminta Tyler untuk pergi ke jembatan. Pasukan Sahu datang tepat waktu. Nick berhasil menjatuhkan helikopter dengan sekali tembakan. Tyler bergegas berlari menuju jembatan, sambil menembaki pasukan polisi. Begitu juga dengan Saju. Akan tetapi Saju tertembak menggunakan sniper tepat di kepalanya. Nick langsung mengambil posisi untuk mendaki sniper tersebut. Akan tetapi sniper itu sudah dari tadi mengintai Tyler. Akhirnya Tyler tertembak. Nick juga berhasil menembak sniper tersebut. Ovi pun menghampiri Tyler yang sudah tertembak. Kemudian Tyler menyuruh Ovi untuk pergi menyelamatkan diri menuju helikopter yang sudah disiapkan. Tyler kembali berdiri menembaki polisi. Saat hendak membalikkan badan, Tyler tertembak lagi, tepat di leher bagian belakang. Kemudian Tyler mengingat kenangan bersama anaknya yang sedang bermain di pantai. Ia pun jatuh ke sungai tersebut. Kin memaksa Ovi untuk masuk ke helikopter. Mereka pun pergi meninggalkan Daha. Ternyata yang menembak Tyler adalah anak ini. Scene berpindah ke 8 bulan kemudian. Tampak Ovi sudah memasuki sekolah seperti biasa. Scene berpindah ke Amir Asif yang sedang pergi ke toilet. Ternyata di sana ada Kin. Kin pun melepaskan tembakan di kepala Amir Asif dan Amir Asif pun mati. Scene penutup. Terlihat Ovi sedang berenang. Setelah ingin mengambil nafas, ia melihat sosok Tyler di samping kolam. Dan film pun selesai. Terima kasih guys sudah menyaksikan alur film kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke media sosial kalian. Nonton alur cerita film di Tempat Les Film 7 aja.